Hai Opera Squad, akhirnya setelah sekian lama bersama saya Niki Tirta, kita bertemu lagi di Podcast Versus. Nah seperti biasa, yang namanya Podcast Versus pasti saya nggak sendiri ya. Saya akan ditemani satu orang bintang tamu lagi. Di sebelah saya udah ada Mayang Luciana. Halo semuanya, apa kabar? Apa kabar Mayang? Baik, Kaniki, alhamdulillah. Kaniki apa kabar? Luar biasa, baik. Kaniki hari ini masak apa nih di rumah? Kan secara Kaniki jago masak ya kan? Masak apa nih di rumah, Kak? Tadi baru aja untuk makan siang aku masak grilled salmon, nasinya nasi porang, sama kimchi. Wow, Korean food gitu ya? Korean food. Oke, udah lama aku nggak makan kimchi deh, jadi pengen. Enak sama nasi anget, aduh. Aduh. Luar biasa. Jadi lapar lagi, baru tadi makan. Oke, sekarang Mayang, kamu makin rame nih di mana-mana ya kan? Di media sosial, terus kemarin juga lihat off air-nya ada beberapa juga. Nah, sekarang selain sibuk mengembangkan karir, kamu lagi sibuk apa aja sih? Iya, aku masih sibuk kuliah. Kemarin baru selesai UTS. Terus aku juga sibuk mau garap mini album sama band aku, Mayang Voice Band. Teman-teman pasti sebagian udah yang tahu. Aku juga kemarin baru rilis single pertama aku, Saat Kau Menyapaku, SKM, itu udah rilis di YouTube channel aku Mayang Luciana TV. Oh, udah berubah ya? Dulu sih Susu Kental Manis. Oh iya, beda ini, beda. Udah. Okay. Iya, jadi SKM ini bukan Susu Kental Manis nih, Saat Kau Menyapaku. Nanti nextnya insya Allah akan launching mini album aku bersama band Mayang aku. Voice iya, Band itu. Mayang Voice Band. Oke. Wah, keren. Tapi memang berapa kali kesibukan bareng sama Mayang selalu prioritas untuk kuliah dulu ya. Iya, Baru pagi setelah kuliah, itu. siangnya baru karir. Nah, sekarang Mayang udah jadi mahasiswa nih, ya kan? Apa suka dukanya dan perbedaannya saat masih duduk di bangku sekolah? Selama ini semenjak aku masuk kuliah masih gak ada dukanya sih, lebih banyak kesukanya. Karena sukanya tuh teman-teman aku di kampus tuh asik-asik gitu, gak ada yang kayak julid atau gimana. Mereka asik-asik, mereka ngerangkul aku. Terus perbedaannya kalau saat di sekolah ya, kalau kampus kan lebih casual gitu kan, gak ada yang pakai seragam gitu. Sejauh ini banyak sukanya sih, belum ada dukanya. Mungkin dukanya nanti kali ya, udah semester 5, semester 6 gitu. Kalau aku boleh nanya lagi nih, kan waktu itu sempat yang mungkin setahun yang lalu lah ya, kamu lagi viral-viralnya pada saat itu gitu. Itu baru pertama kali masuk ke kampus atau udah berjalan? Yang mana tuh, pas kapan? Pas almarhumah 1 tahun yang lalu. Oh enggak, itu aku masih sekolah. Masih sekolah Kan nah aku... kan berarti kamu ikut masa orientasi di kampus baru pada masa-masa itu kan? Di masa-masa, oh enggak? Aku orientasi 3 bulan lalu, 2 Agustus. Oh, ini jadi baru banget nih? Baru, maba, aku masih maba. Oh, masih maba. Iya. Oh, tapi untungnya teman-temannya baik ya? Baik banget. Oke, karena kan ya mungkin beda ya kalau kita punya lingkungan langsung sosial sama di media sosial beda ya? Iya, Okay. Karena kalau teman-teman aku yang di kampus ini, mereka kayak mereka tahu privasi orang lah gitu. Oke. Iya, jadi kayak itu yang bikin aku nyaman sama pertemanan aku di kampus tuh, seperti itu. Kita flashback. Aku sebenarnya udah punya gambaran dulu waktu kamu kecil sama Kak Vanessa tuh seperti apa sih gitu. Tapi kalau aku boleh nanya sama kamu, apa yang kamu paling kangenin dari momen ketika bersama Kak Echa? Karena kita gak berasa banget nih, udah 1 tahun kan. Kemarin kita sempat tahlilan juga, ada doa di rumah gitu. Nah, yang paling kamu kangenin momen bersama Kak Echa tuh apa? Yang paling aku kangenin dari momen sama Kak Echa itu adalah ya ketika aku belajar gitar bareng sama Kak Echa, belajar nyanyi bareng sama Kak Echa, terus nemenin Kak Echa syuting. Waktu itu kan Niki tahu ya, itu kan aku biasanya suka nemenin Kak Echa syuting dari pagi sampai malam. Terus
Kak Eca kadang kalau misalkan Dedi pergi kita ngejam bareng di kamar gitu seharian. Kalau Kak Eca waktu itu nggak ada jadwal syuting, nyanyi bareng. iya nyanyi bareng. Kak Eca ngajarin aku main gitar. Kita kan juga waktu itu belajar gitar awalnya diajarin sama Dedi kan, sampai akhirnya kita bisa. Jadi ini Dedi ngajarin doang basic-basicnya. Habis itu setelahnya manggil guru private ke rumah. Dan habis itu yaudah deh kita seru-seruan bareng, bisa seharian tuh kalau Kak Eca nggak ada jadwal syuting, seharian aja di kamar tuh ngejam bareng. Terus nanti dia suka pesen kayak makanan gitu buat rame-rame buat di rumah gitu. Terus kalau lebaran tuh Kak Eca adalah orang yang paling kita tunggu-tunggu lah di keluarga gitu. Yang paling ditunggu kehadirannya tuh almarhumah, karena Kak Eca yang bisa meramaikan suasana, bisa ngehidupin suasana, ya kan, bisa bikin orang ketawa gitu. Orangnya kan vibes-nya tuh ceria banget. Iya gitu. Itu sih yang paling ketawanya kan nular dari dia. Kamu tau nggak? Maksudnya kan ya kita flashback dulu, akhirnya kan Vanessa jadi mandiri ya di usia remaja gitu. Dia udah hidup sendiri. Tapi dia selalu ingat loh sama keluarga. Kan aku sering project bareng kan. Setelah rilis lagu Indah Cintaku itu, kita sering dapat mini series bareng, terus FTV bareng. Itu setiap kali ketemu pasti mention Mayang. Mayang udah bisa ini loh. Iya, ini aku lagi ini nih, aku Mayang. Mayang sekarang udah ikut ini loh, gini kayak. Maksudnya hampir setiap kali ketemu pasti dia ngomong soal Mayang itu ada gitu. Dan dia nyeritain betapa dia care banget sih sama Mayang gitu. Jadi kayak Mayang waktu itu pernah direkam videonya ya. Mayang tuh main gitar apa main bass gitu. Terus kamu kayak nunjukin ke Kak Eca. Waktu itu kayaknya belum zaman HP lah belum ya. zaman Instagram juga sih. Nik lihat deh Nik. Mayang keren loh sekarang, lihat deh gitu. Kayak gitu. Maksudnya selalu update seperti itu. Berarti kan Mayang Vanessa itu benar-benar care banget sama Mayang. Dia pengen banget bahwa setiap perjalanannya Mayang dan perkembangannya Mayang tuh kalau bisa dipamerin ke orang-orang. Itu tanda kakak yang sayang sama adiknya. Luar biasa. Kalau aku kenangan yang paling gak terlupakan sama Eca itu, walaupun kita ini bukan saudara ya, dan gak pernah punya ada hubungan sama sekali. Kan banyak di luar sana tuh gosipnya aku pacaran sama dia, dia mantanku dan lain-lain. Sampai ada beritanya di mana-mana gitu. Mantannya Vanessa Angel gitu, salah satunya pasti aku gitu. Padahal sebenarnya gak ada. Boleh ditanya deh ke Dedi kamu. Benar-benar pure temenan, benar-benar pure udah nganggap kayak adik juga gitu. Walaupun gak ada hubungan darah, walaupun gak ada hubungan saudara, tapi setiap kali ada masalah, kalau nggak aku atau Eca, itu pasti ada yang kontak satu sama lain. Misalnya kayak 5 tahun yang lalu gitu, aku harus pisah gitu. Tiba-tiba Eca pasti kayak muncul, Nik gimana, apa kabar? Waktu itu aku kondisinya di Australia. Terus Nik, kamu baik-baik aja kan gitu. Iya, udahlah kamu gak usah galau-galau, sini kita jalan-jalan ke Dubai. Hah? Dubai. Ngajak ke Dubai udah kayak ngajak ke Dufan ya. Iya. Kebetulan ada yang sponsorin, dalam arti itu program TV lah. Serius, tapi aku masih di sini. Nggak apa-apa, aku tungguin. Gitu. Jadi benar-benar terus akhirnya kita curhat banyak. Begitupun dia, ketika dia putus sama semua mantannya pada saat itu selalu cerita. Tahu nggak, Niki, aku digini-giniin, gini. Yang bener tuh gini. Pemberitaan di luar tuh gini banget ya sama aku kayak gitu. Maksudnya kita selalu ada di saat masing-masing saling membutuhkan sebenarnya. Di saat-saat terpuruk. Itu sih yang paling dikenang. Dan emang orangnya ceria banget. Iya benar. Ya. Emang dia datang tuh beda langsung suasana. Iya kayak rame banget. Beda sama aku. Kalau aku kan lebih kayak introvert gitu ya, lebih senang sendiri. Kalau kayak Eca tuh ekstrovert, dia lebih senang rame gitu. Dulu gimana sih Kak ceritanya Kak Niki bisa nyanyi duet bareng Kak Eca?
Nah, ini sebenarnya Kak Eca harus bertanggung jawab sama aku nih. Jadi syuting bareng waktu itu ada salah satu series yang belum tayang sampai sekarang. Oh iya kah? Iya, judulnya Nurlela. Nah, Oh, Nurlela, tahu. Nurlela. Kak Eca tuh jadi Nurlelanya. Nah, aku jadi lawan main utamanya gitu. Karena kita sering bareng, terus Eca sering nyanyi-nyanyi, sering main gitar di lokasi, akhirnya kan ikut nyanyi juga kan. Nah, dipaksa lah sama Eca untuk ketemu produsernya. Aku bilang, aku nggak bisa nyanyi, kalau cuma nyanyi di lokasi doang mah nggak kelihatan falesnya ya. Tapi kalau disuruh rekaman, aku nggak bisa nyanyi. Tetap insist sampai 2 minggu dipaksa setiap hari untuk ketemu sama Alam Urba. Gitu. Ya udah deh gitu. Ketemuin deh, toh cuma ketemu kan. Ternyata pas ketemu langsung rekaman. Jadi lagu Indah Cintaku tuh cuma dibuat 15 menit. Sumpah? Iya, 15 menit. Kita cuma ceritain. Jadi gini, lagu itu sebenarnya dibuat mau jadi soundtracknya untuk series itu Nurlela. Kita ceritain garis besar ceritanya seperti apa. Dibikinin lagunya sama Alam Urba 15 menit. Langsung masuk rekaman hari itu. Udah aku pikir ini cuman ini doang kali, kayak rekam-rekam biasa. Walaupun pada saat itu kayaknya produserku susah payah tuh ngeditnya. Terus ternyata nggak ada tahap selanjutnya, tiba-tiba udah naik di di RBT dan lain-lain gitu. Seminggu kemudian booming. Di RBT pun waktu itu top 5, top 3 di nomor 1 semua gitu. Di saat yang lain mayoritas itu boy band dan girl band. Nah, jadi mau nggak mau aku harus belajar kan. Iya. Karena mau nggak mau pasti akan ketemu yang namanya off air. Iya. Jadi sebenarnya belajar itu karena dicemplungin sama Kak Eca. Itu benar-benar karena Kak Eca Keren. ngedorong aku. Booming kan sampai keluar negeri kan turnya. Booming. Wow. Dan tapi sayangnya kita nggak merasakan panennya. Sama sekali nol sampai sekarang. Tapi ya udah. Oke, kan tepat kemarin 4 November kemarin udah kita mengenang almarhumah Kak Eca. Jadi untuk mengenang kembali kita nyanyiin lagu Indah Cintaku, tapi bagian refnya aja Kak ya. Refnya aja. Oke. Tuh, wah, enggak. Cintaku tak pernah memandang siapa kamu, tak pernah menginginkan kamu lebih dari apa adanya dirimu. Selalu cintaku terasa sempurna karena hatimu selalu menerima kekuranganku. Sungguh indah cintaku. Merinding deh tuh. Pasti flashback. Masih inget gak Kak hal lucu atau berkesan waktu zaman-zaman duet bareng? Pasti banyak nih. Banyak banget sih ya, Det ya. Karena apa ya, sebenarnya kita itu semenjak aku yang ditarik sama Kak Eca ke label, ke produser, bukan label, produser. Akhirnya produser baru masukin ke label. Itu benar-benar kayak semuanya apa ya, berjalan indie sebenarnya. Di saat industrinya itu bukan indie gitu. Cuman pada saat jadi lagunya, produserku akhirnya masukin ke label gitu. Bahkan sampai video klipnya juga kita buat sendiri gitu. Memang sampai sekarang semua akhirnya memang salah satu pendidikan yang aku ambil kan selain masak itu aku juga broadcasting gitu. I can do editing, aku bisa directing gitu. Dan rata-rata semua video klip yang semua musik yang aku keluarkan pasti video klipnya aku yang buat. Sama seperti yang kita lagi project bareng ini kan, kemarin kita udah syuting video klipnya. Nah, Indah Cintaku itu salah satu yang awal-awal aku ngedirect. Jadi challenging banget. Kita syutingnya di Jakarta, Bali, Bogor. Ada parasailing. 3 tempat ya.
terus ada naik Harley gitu-gitulah, dan itu bener-bener apa ya, kita nggak nginep ya Det, kita nggak nginep, jadi berangkat pagi malam pulang khusus buat pengambilan gambar di Bali. Waktu itu kondisinya sehari doang tuh Kak? Sehari doang. Oh, kirain nginep. Enggak nginep. Okay. Tapi itulah serunya, capeknya. Terus kita syuting di salah satu gunung yang lagi dibelah waktu itu, bukan gunung lah, bukit lah, Bukit Kapur gitu, lagi dibelah buat salah satu hotel mewah sekarang yang ada di Bali. Waktu itu masih kosong, kita syuting di situ seolah-olah kayak di luar negeri gitu kan. Kayak pinter-pinternya kita nyari spot aja sebenarnya pada saat itu. Yang berkesan apa ya? Karena kamu tau lah kayak Eca gitu. Selalu ceria gitu. Mau panas-panasan, mau seru-seruan, mau apa mewah-mewahan, dia ceria aja, enjoy aja gitu. Dan pada saat itu ya udah, kayak makanya ketika kemarin kita syuting video klip bareng sama kamu, Dedi tuh sempet nyamperin duduk sebelah aku, karena ada fotonya kayak Eca sama aku yang pas syuting video. Nik, kok keulang lagi ya katanya, 10 tahun yang lalu. Iya, sekarang sama Mayang ya. Iya jadi sedih deh. Nggak apa-apa Kak. Tapi di satu sisi aku malah seneng Mayang, bahwa dulu Eca itu berkontribusi besar buat aku di industri musik. Nah sekarang apa yang bisa aku lakukan, memberikan kontribusi yang baik buat orang yang paling dia sayang, yaitu Mayang gitu. Jadi aku seneng juga sih. Ada senengnya, ada ya nothing tulus, ikhlas aja gitu. Banyak komentar miring yang udah aku gak peduliin, karena aku tahu apa yang aku lakukan itu baik. Gak adalah pansos-pansos. Kalau mau pansos dari 1 tahun yang lalu. Kalau mau pansos juga, aku punya banyak teman artis yang ibaratnya sangat baik. Aku tahu dari nolnya juga dulu. Kalau ibaratnya kalau misalnya aku mau cuman gimmick-gimmick doang, mereka sangat mau banget gitu. Tapi aku tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Ya ikhlas apa yang aku jalanin, ya emang buat berkarya dan buat berkontribusi baik aja buat orang yang paling almarhum sayang, yaitu kamu. Aku tahu deh, Kak Eca sayang banget sama kamu. Aku inget Mayang dulu ya, ke lokasi syuting itu. Aduh, ceking banget. Kacamatanya gede. Lucu. Niki, kenalin ini adik aku. Ceking banget. Tapi emang dia baik, orang baik yang kayak bangga banget sama kakaknya udah bisa syuting gitu. Gitu, lucu banget. Nungguin di lokasi gitu. Sekali-sekali datang kalau lagi nggak sekolah ya. Ya Eca sayang lah, dia seneng banget kalau ketika ada Mayang nih datang gitu. Ya gitu, dia pasti ngenalin ke kru. Nah, kalau aku boleh nanya ke kamu, waktu kamu nemenin syuting kayak gitu, apa sih yang paling berkesan? Dari situ aku tahu capeknya di dunia entertain. Kayak syuting dari pagi ketemu pagi, aku yang nungguin aja tuh capek gitu kan. Kayak wah ternyata gini ya rasanya. Waktu itu kan aku juga sempat syuting film layar lebar kan, dan aku merasakan itu, syuting dari pagi ketemu pagi, dan itu kayak wow, itu menguras energi banget kan. Terus udah ngerasain dong dari pagi yang seger datang ke lokasi, siang-siang agak ngantuk, melek lagi. Iya itu kan? Aku ngerasain itu. Terus oh ternyata gini ya. Terus Dedi juga bilang, nah kan ngerasain kan gitu. Dedi bilang kayak gitu. Oh iya ya Ded, oh gini ya rasanya ya. Itu sih yang akhirnya aku merasakan apa yang Kak Eca dulu rasakan gitu. Dan gak mudah juga memang di dunia entertain. Emang gak mudah sih. Kalau memang kita benar-benar mau berkarya ya. Iya. Tapi kalau asal cuman mau ya naik aja gitu, mungkin sekarang medianya banyak, caranya juga banyak. Tapi ketika kita berkarya, punya talenta, ya mudah-mudahan insya Allah lebih langgeng lah berkarirnya di entertain. Oke, ini Mayang, apa yang kamu rasain? Kan kemarin kita baru garap video klip bareng buat single kita yang judulnya Di Hati.
Jujur kan aku sempat makeoverin kamu tuh dengan segala, kamu sempat teriak-teriak juga, aduh jangan katanya gitu, harus dipotong rambutnya, harus digaya-gayain, harus kesana sini ketemu desainer apa stylist segala. Bagaimana perasaan kamu? Soalnya kemarin banyak yang bilang kalau sekarang rambut kamu pendek ini mirip Kak Eca. Tapi menurutku beda style sih. Tapi banyak yang bilang kamu jadi lebih mirip ke Kak Eca. Gimana menurut kamu? Iya, itu dari awal yang kan Niki bilang aja, yang aku mau ubah penampilan kamu di video klip kita. Aku udah mikir nih, wah potong rambut nih. Aku kan sebenarnya anaknya anti banget potong rambut kan, karena struggle aku mau manjangin rambut kan susah gitu. Wah potong rambut nih, perasaan udah gak enak nih kan. Nggak, aku ingat banget. Jadi sorry Cak. Mayang, konsepnya gini, rambutnya nanti agak-agak sama apa? Potongan yang begini kan aku nggak tahu. Oh, wolf kata gitu. Wolf apa? cut gitu. Aku Wolf kira cut. wolf cut kan. Oh, ya, mungkin wolf cut. Oke, berarti wolf cut tuh masih panjang ya, Kak? Oh iya, masih panjang. Oke, yaudah dia pede lah datang ke salon yang biasanya makeoverin teman-temanku itu. Namanya Pai ya di Pai. Sensi. Nah, Pai, menurut kamu menurut lo gimana nih? Mayang harus gimana supaya kelihatan fresh dan beda? Potong pendek aja. Aku langsung kayak, "Hah?" Lucu banget. Aduh, aku gimana? Aku tanya Dedi dulu, telepon Dedi katanya. Iya, aku langsung, "Dad gimana nih? Aku suruh potong rambut." Terus kata Dedi, ya udahlah Kak, nggak apa-apa Kak, ya kali aja kalau potong rambut nanti rezekinya makin lancar kan. Amin. Terus gitu ya Dad, tapi kakak belum siap Dad gitu. Terus ya udah Kak, nggak apa-apa. Terus aku pikir-pikir lagi kan, oh yuk potong rambut ya, karena terus aku lihat-lihat lagi, ini rambut udah kering nih kan, udah kering, udah nggak karuan, udah pirang juga kan tuh rambut, udah kayak jamet kan. Ya udahlah, aku turutin aja kan. Terus oke deh Kak Niki, nggak apa-apa. Oke, potong nih, set, udah pendek. Bengong dulu tuh di kaca. Ya udah deh, nggak apa-apa. Udah, terus di coloring kan, aku minta digelapin. Terus digelapin, pas udah jadi oke juga gitu. Oke juga gitu. Kayak ya udah kelihatan lebih kayak fresh aja akunya gitu. Terus approvalnya juga kan abis itu kamu bikin TikTok ya? Iya. Rame banget TikTok ya. Iya, rame banget sama Kak Niki, pakai lagunya Kak Niki kan, Indah Cintaku. Dan itu udah hampir mau 10 juta viewers. 10 juta. Oh. Maksudnya approvalnya tuh akhirnya ternyata di komen yang ribuan itu banyak yang suka ya? Iya. Banyak yang suka sama rambut kamu yang baru. Iya, ada yang nggak suka dan ada yang suka. Ya mungkin yang nggak sukanya mungkin belum terbiasa ngeliat aku rambut pendek kali ya. Tapi persentasenya kayak lebih banyak yang suka ya? Iya, 80% lah. 80% ya? Banyak yang suka. Oke, Kak Niki, kan Kak Niki tahu ya pemberitaan aku tentang di luar sana. Maksudnya tentang julitan netizen lah. Di mata Kak Niki aku tuh seperti apa sih? Aku tuh orang yang gak peduli sama pendapat orang lain sebelum aku tahu orangnya langsung. Kalau aku punya banyak temen dari segala profesi, segala kalangan, mulai dari kalangan atas sampai yang lumayan, profesi juga dari profesi yang bagus sampai yang kurang bagus juga ada gitu. Tapi mereka tetap temanku. Kalau memang udah jadi teman dan sahabatku, pasti aku akan care lah. Jadi ketika dulu justru sebenarnya pada saat itu kamu banyak yang bully, itu sedih justru. Sedihnya karena aku tahu banget Eca tuh sayang banget sama kamu gitu, peduli banget sama kamu as a person Mayang. Tapi kenapa kejadian ini malah merugikan buat buat orang yang paling Eca sayang gitu. Aku jadi bingung aja, di situ nggak masuk di pikiran aku secara logika gitu. Mungkin aku komen gini juga nanti akan memancing komen-komen lain yang negatif, tapi aku udah nggak peduli juga sih. Terakhir kenapa akhirnya aku
menghubungi kamu untuk bertemu dengan produserku. Aku kasih link yang tadinya kita nggak berpikir bakal duet ya. Aku cuman mau pengen kamu ada di jalur musik aja gitu. Itu karena sejujurnya aku juga lihat di media sosial sih, gitu. Bahwa sekarang nyanyinya bagus banget ya. Gitu. Wah sekarang main gitarnya juga bagus banget ya. Gitu. Apa nih yang bisa aku lakukan sebagai sahabatnya Kak Eca untuk bisa berkontribusi yang baik buat orang yang disayang. Itu pikiranku itu aja. Aku nggak peduli pendapat orang tentang kamu, tuh nggak peduli. Komenan tentang kamu nggak peduli. Bahkan kita yang sempat kita bikin Instagram nyanyi bareng tuh banyak juga komentar yang julid akhirnya ke aku gitu. Aku nggak peduli juga sih. Gitu. Bahwa aku hanya tahu apa yang aku lakukan baik. Kalau buat orang lain tidak memuaskan, ya itu tujuanku bukan untuk memuaskan orang lain atau semua orang. Tujuanku hanya tujuan satu yang baik yang bisa aku lakukan buat orang yang paling Kak Eca sayang. That's it. Gitu aja. Kalau kenangan sama Kak Bibi, almarhum suaminya Kak Eca, ada nggak kenang-kenangan yang berkesan buat kamu? Kalau berkesan paling pas Lebaran aja, Lebaran 2020 itu kayak Kak Bibi itu dia kalau Lebaran kan pasti keluarga pada kumpul kan. Kak Bibi ya dia ngebagi-bagiin THR yang duit baru yang 75.000 tuh. Oh baru keluar waktu itu ya? Iya waktu itu baru keluar dan itu seru banget. Seru banget kayak ngebagiin ke semua sepupu-sepupu, ke saudara-saudara. Dan itu momen paling terseru menurut aku ya? Dari Kak Bibi. Bukan soal value-nya ya, bukan soal uangnya, tapi keseruannya. Karena apalagi waktu itu uang baru ya kan. Iya, uang baru gitu. Persamaan atau perbedaan aku dan Kak Eca tuh apa menurut Kak Niki? Persamaannya, suaranya hampir mirip loh. Maksud gini, ketika aku kemarin pas kamu rekaman, terus pas kita nyanyi bareng gitu, aku lihat ini ada Kak Eca-nya gitu ya. Tetap punya karakter yang berbeda, tapi mirip. Kalau ditanya perbedaannya pasti berbeda karena orangnya berbeda, kakak adik juga. Yang akan kita ceritakan di lagu itu nggak akan pernah terganti gitu. Aku nggak pernah mau menghadirkan Mayang untuk replacement sosok Eca, nggak akan pernah bisa karena jelas orangnya juga udah berbeda gitu. Tapi apa yang kita lakukan sebenarnya berkontribusi yang baik aja. Aku ke Mayang. Kalau Mayang atau kita berdua melalui lagu ini kita bisa kasih pesan yang baik untuk almarhumah. Ditunggu ntar sayangnya. Ada pesan khusus buat Kak Eca di dalam. Oke, Mayang. Iya. Kamu kan sekarang udah punya ponakan dong. Iya. Sayang dong. Sayang banget. Gimana ngelihat perkembangannya Gala sekarang? Melihat perkembangan Gala, aku senang banget. Yang pasti aku sebagai tantenya melihat Gala yang semakin bertumbuh, semakin berkembang. Ya walaupun aku cuma bisa mantau Gala hanya dari sosmed ya. Gala sekarang udah mulai bisa dikit-dikit mengucapkan kata-kata kayak kakak gitu-gitu. Lucu banget. Aku udah kayak ya Allah nih anak udah gede sekarang gitu. Terus kadang masih suka manggil mami papinya gitu. Sudah bisa jalan, ngerasa seneng banget kayak pengen ketemu gitu, pengen ngajak main lah gitu. Apa ya, ngelihat Gala itu kayak sama halnya kayak aku kangen sama Kak Eca. Begitu ngeliat Gala ingetnya pasti Kak Eca, pastilah. Iya. Ya. Oke. Terus? Udah seneng banget lah pokoknya. Ngeliat Gala sekarang udah makin besar, makin tambah besar, terus udah banyak perubahan, banyak bisanya. Iya udah mulai bisa komunikasi. Terus kemarin aku juga sempat lihat Gala udah gonjeng-gonjeng gitar. Oh ya? Iya.
Oh ya ukulele ya. Terus Eca bisa main gitar, Mayang bisa main gitar. Wah, Gala Iya. juga bisa nih ternyata nih. Tapi Iya, masih ukulele ya? iya. Ukulele apa? Apa gitar? Ukulele, Gitar kecil. ukulele, Oh, gitar ukulele. kecil gitu pokoknya. Oke. Ya insya Allah kalau misalnya nanti aku ketemu Gala, ya nanti ajarin ya Gala ya. Nanti kayak kamu dulu Apa? ngejam bareng kan? Oh iya. Nah, nanti kamu ketemu Gala bisa ngejam bareng. Turun temurun. Ada nggak yang pengen disampaikan dari Mayang buat keponakan kamu Gala? Ya untuk Gala, semoga kamu sehat selalu ya. Kamu semoga kedepannya jadi orang yang sukses, bisa banggain mami papi kamu di sana. Terus semoga kamu jadi anak yang soleh, Amin. tidak mengecewakan orang-orang di sekitar kamu, dan intinya Onti sayang sama Gala. Sedih. Kok sedih? Seneng dong harusnya. Sedih tahu. Seneng bisa ngasih pesan buat Gala. Oke Kak Niki, aku mau minta tips dari Kak Niki, kan secara Kak Niki senior nih. Waduh. Gimana sih Kak caranya bertahan atau kuat di dunia entertain? Kan Kak Niki tahu persaingan di dunia entertain sangatlah ketat. Gimana Kak? Mungkin untuk teman-teman yang mau terjun juga ke dunia entertain. Oke. Nomor 1 pasti good attitude. Itu nomor 1. Sekeren-kerennya kamu, seisi-isinya kamu, misalnya kamu ya secara tampilan bagus atau misalnya sangat berbakat, tapi kalau kamu bad attitude, itu akan sulit berjalan mulus. Mungkin awalnya karena ngelihat bakat, oke, akhirnya atau misalnya ngelihat sesuatu akhirnya dibutuhkan, tapi ketika bad attitude itu menjadi habit, akhirnya bisa merugikan karir kamu sendiri gitu. Jadi good attitude tuh nomor 1 banget. Apalagi aku sih ngelihat Mayang kamu baik ya gitu. Berapa kali kerja bareng juga attitude-nya baik ke semua orang, nggak cuma ke talent tapi ke kru juga gitu, sopan. Itu pertahanin, bagus banget sambil berjalannya waktu kamu terus mengisi diri kamu sendiri gitu. Banyak hal yang bisa kamu isi, misalnya sekarang kamu udah jago nyanyi atau misalnya jago main gitar, kamu bisa isi lain halnya, misalnya acting atau mulai belajar dance atau mungkin mau belajar masak sama aku. Boleh itu. Nanti aku main ke rumah Kak Niki. Karena percaya deh, pasti akan berguna suatu saat nanti gitu. Aku juga dulu nggak nyangka gitu, ternyata aku punya karir lain yang bisa aku nyaman, bahkan tidak bergantung dalam cuma satu hal. Kalau dulu kan aku cuma acting aja gitu, ternyata dimasak gitu. Dan sekarang mulai dipercaya, dan prosesnya memang berjalan 8-10 tahun baru bisa dapat 5 tahun berjalan baru dapat kepercayaan sama brand-brand gede untuk ya ngajar masak, influencer masak dan lain-lain. Tapi kan akhirnya berguna karena memang basicnya aku belajar gitu. Jadi terus mengisi diri kamu sendiri, profesional, ngasih yang terbaik di setiap kerjaan, dan nomor satunya adalah Mayang, please, good attitude. Untuk teman-teman juga tuh yang di rumah kalau mau terjun ke dunia entertain, sefruit masukan. Sefruit. Sefruit. Sebuah. Sebuah. Kayak Niki itu katanya. Lagu duetnya kita kapan kita launching? Rencana 25 November ini sih. Yes. November ini penonton nanti bisa melihat bagaimana kita berjoget. Yeah. Berjoget. Pokoknya asik banget, lagu kita tuh asik banget, fun tapi ada sedihnya juga gitu. Gak joget lah, dance ya. Iya, dance. Bisa lo buat dijadiin TikToknya. Promo. Terus ada pesan pesan tersendiri ya, yang nanti bisa kamu lihat di situ. Kamu melihat Mayang dengan penampilan yang beda.
Keren deh pokoknya. Sebenarnya tujuan aku buat project yang ini nggak lain dan nggak bukan cuma buat Mayang sih. Oke, nanti lagu kita launching di tanggal 25 November 2022 dan itu bisa dinikmatin di semua platform musik kesukaan kalian dan video klipnya akan tayang di YouTube channelnya AV Records. AV Records. Oke, Mayang, terima kasih nih udah bisa agak-agak deep talk Gak apa-apa kan sama kita. Mayang. Terima kasih juga buat Oprah kesempatannya terima kasih bisa juga hadir di untuk sini. teman-teman Oprah yang sudah ngundang kita. Mudah-mudahan bisa ngasih kontribusi yang positif juga yang buat yang Amin. nonton. Terus, oke. Jangan lupa untuk like, comment, And dan subscribe channelnya Oprah Entertainment. Dadah. Dadah. Thank you.